Halo assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang film Thor Love and Thunder. Jadi di sini aku mau ngebahas plot hole dan juga pertanyaan-pertanyaan Q&A dari teman-teman semua yang sudah nonton film Thor Love and Thunder ini. Jadi kemarin aku sempat posting di YouTube komunitas aku tentang Q&A nonton film Thor Love and Thunder ya teman-teman. Dan mohon maaf banget baru bisa aku bahas sekarang. Jadi total ada 180-an komentar gitulah teman-teman ya. Jadi nanti aku akan jawab sebisa aku aja. Dan boleh banget untuk teman-teman semua yang nonton video ini ngebantu jawab juga pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan teman-teman kita. Dan kalau ada pertanyaan lagi boleh banget komen di kolom komentar. Pertanyaannya nanti aku saring ya teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan yang sama itu nggak akan aku jawab lagi. Dan kalau semisal pertanyaannya jawabannya sudah aku buat di sebuah video, nah kalian bisa banget untuk mampir di video-video breakdown penjelasan detail film Thor Love and Thunder. Link videonya sudah aku pin di kolom komentar. Oke teman-teman semuanya, gak usah banyak bacot, let's check it out. Oke, pertanyaan pertama penjelasan tentang anaknya si Gorr atau anaknya Eternity. Yap, bener banget ya, ini merupakan kombinasi dari anaknya Gorr, anaknya Eternity juga. Karena dia hidup karena kekuatan Eternity. Masalah siapa dia ini kemungkinan adalah Singularity atau Children of Eternity atau Love. Love itu sebuah entitas kosmik di Marvel Universe. Pertanyaan berikutnya, apakah Valkyrie? Ya, kalian pasti sudah tahu ya jawabannya. Oke, next. Apakah bakal ada serbuan Null God of Symbiote? Tentunya pasti adalah Null God of Symbiote ini ya. Secara pedang Necrosword-nya saja sudah ada. Dan aku juga sudah buat video ya asal-usul pedang Necrosword. Jadi pastinya Null God of Symbiote akan diperkenalkan ke Marvel, tapi mungkin lewat jalurnya Sony. Berikutnya pertanyaan tentang God Bow, God of Dumpling. Jadi God Bow atau God of Dumpling ini cuman kreativitas dari Marvel aja ya. Jadi ini untuk lucu-lucuan dan komedi aja. Aku sudah bahas nih dewa-dewa yang sudah muncul di film Thor Love and Thunder. Make sure kalian nonton video ini ya. Next, anaknya Gorr angkat Mjolnir. Sebenarnya masih nggak tahu ya dia ini worthy apa enggak. Tapi kan di film itu Mjolnir dia coret-coret dan dijadiin mainan. Kemungkinan bisa sih, karena dia juga bisa ngangkat Stormbreaker. Next, kok bisa Stormbreaker jadi kunci ke Eternity? Karena kan Stormbreaker ini bisa mengeluarkan portal Bifrost atau jembatan pelangi gitu ya teman-teman. Dan ini tuh adalah power kosmik banget di semesta, karena bisa menteleportasi seseorang dengan sekejap. Next, kenapa Stormbreaker diberikan kepada anaknya si Thor itu? Oke, jadi kan di akhir film terlihat Thor itu menggunakan palu Mjolnir ya. Dan tentunya dia membutuhkan kekuatan dari anaknya Gorr itu atau anaknya Eternity untuk bisa membantunya melawan orang-orang atau musuh di planet ini dengan Stormbreaker. Pertanyaan berikutnya, kenapa naga di film Shang-Chi itu di film Thor Love and Thunder berwarna gold atau emas dan tidak berwarna putih atau merah ya teman-teman? Jadi memang kalau kita ngomongin di dimensi Talo, dewa-dewi The Xian itu banyak banget ya dewa-dewinya di dimensi Talo. Jadi nggak cuma The Great Protector aja. Mungkin aja yang datang ke Omnipotent City ini salah satunya saja. Apakah anaknya Gorr penting? Tentunya penting ya teman-teman. Ini merupakan untuk bibit karakter baru. Kalian wajib banget nonton video aku yang ini tentang penjelasan Children of Eternity atau Singularity. Berikutnya, apakah Jane Foster akan hidup lagi? Bisa aja hidup ya, karena kalau di komik pas dia sampai di Gate of Valhalla, dia menolak untuk masuk Valhalla dan ia ingin kembali lagi menjalani hidupnya, berjuang melawan kanker dan menjadi The Mighty Thor. Kalian juga bisa nonton video aku yang ini. Kenapa Thor di akhir malah pakai Mjolnir? Ya karena Stormbreaker itu udah dipakai oleh anaknya Gorr itu ya teman-teman. Dan juga dia ini mungkin sebagai penghormatan kepada palu Mjolnir yang sudah berjuang dan menemani Jane Foster. Kemudian ada dari teman kita yang ekspektasinya kecewa ya, melihat monster-monster Black Berserker dari Necrosword itu mudah dihancurkan oleh para bocil-bocil. Iya sih, ini emang lucu banget. Siapa pencipta Valhalla? Valhalla itu diciptakan dari kepercayaan para pengikutnya itu sendiri, ya Asgardian dan budaya mitologi Norwegia. Next, pertanyaan berikutnya tentang dua kambing Thor, Todgnasr, Todgrinder. Jadi setelah dua kambing ini menabrak planetnya si Gorr, mereka ini juga ikutan ke teleport ya menggunakan Bifrost. Jadi jangan takut kalau dia ini mati. Next, kata salah satu teman kita, Thor Love and Thunder humornya garing dan terlalu memaksakan. Jujur kalau aku sih nikmat-nikmat aja ya nontonnya. Kemudian next, kenapa pedang Necrosword itu mudah hancur? Tentunya ini pedang Necrosword bisa kita asumsikan merupakan salinan juga ya, hanya sedikit kekuatan dari God of Symbiote Null. Mirip-mirip kayak Darkhold sama Book of Vishanti lah yang langsung hancur di film Doctor Strange. Jadi jangan sedih dulu ya teman-teman. Pedang Necrosword itu sejarahnya panjang banget, kalian bisa nonton video aku yang ini. Next, kenapa Thor bisa memanggil Mjolnir namun masih tetap bisa mengangkatnya? Karena kan Mjolnir ini kan masih tetap worthy ya si Thor ini ya, bagaimanapun keadaannya. Cuman Mjolnir ini kan memilih orang mana yang mau dia layani, sama seperti Cloak of Levitation dan sebagainya.
Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa Valkyrie dan Jane Foster bisa sampai Eternity dengan cepat? Perlu dicatat ya, yang ke Eternity itu cuma Jane Foster aja. Nah ini dia nih, masih plot hole banget ya. Kok bisa si Jane Foster itu cepet banget sampai ke Eternity? Pakai Bifrost aja lumayan punya waktu lama ya. Cuman pakai kudanya Valkyrie aja. Next, kenapa Gore tidak sehebat seperti yang ada di komik? Tentunya ini akan ada perbedaan ya teman-teman. Akan sangat sulit sekali jika Gore ini op banget film atau movie-nya. Beda kalau garap komik ya guys. Next, total ada 4 pertanyaan ya dari Dimas ini. Siapa pemegang sebelumnya dari pedang Necrosword? Jawabannya masih belum diketahui. Next, anaknya Gore ini kemungkinan Singularity atau Children of Eternity atau entitas kosmik Love. Next, Guardian of the Galaxy itu berpencar dan meninggalkan Thor karena mereka mendapatkan panggilan darurat ya. Mungkin selain dari Gore ada juga permasalahan lainnya yang akan ngelit kita ke Guardian of the Galaxy volume ketiga. Pertanyaan berikutnya adalah timeline dari Thor Love and Thunder ini sesudah WandaVision ya guys, tepatnya di tahun 2025 bulan Aprilan. Pertanyaan berikutnya, kapan nih Thor versus Hercules? Yang jelas next project MCU ya, yang berarti Thor yang kelima, Hercules versus Thor, Olympian Gods versus Asgardian Gods. Oke, pertanyaan pertama yang kita lihat, pemegang Necrosword sebelum Gore yang ada di Dewa Rapuh itu masih belum tahu ya apakah nul atau bukan. Tapi kalau di komik itu adalah nul. Dia tergeletak karena berhasil dikalahkan oleh Dewa Rapuh. Mungkin pertarungannya di-cut ya, dia terlihat seperti berubah jadi batu gitu. Pertanyaan kedua, apakah Jane Foster bisa hidup lagi? Bisa banget ya, karena di komik dia memang hidup lagi. Dia menolak masuk Valhalla walaupun dia sudah berada di depan gerbang Valhalla. Kemudian pertanyaan ketiga, kok para dewa diem aja ya waktu si Thor ini memperingatkan mereka tentang si Gore? Ya namanya juga dewa-dewinya itu kayaknya cuma cameo aja ya di filmnya Thor ini. Mungkin nanti akan ada spin-off Gods of Marvel atau mungkin akan diceritakan lebih detail lagi di film Eternals. Pertanyaan berikutnya, nah Hercules ini mungkin ada ya di Gold Temple, mungkin dia ini gak kelihatan aja. Soalnya kan di akhir dia dipanggil oleh Zeus untuk menyerang Thor. Apakah Zeus mati? Tidak ya, dia cuma cedera saja karena kan dia ini dewa dan kemungkinan bisa ada healing factor juga. Kemudian kenapa Valkyrie ini cepet banget sembuhnya? Ya mungkin proses penyembuhannya itu tidak diperlihatkan, dan mungkin ketika dia terkena Thunderbolts itu tidak separah si Zeus ya, walaupun kalau kelihatannya parah juga ya ketika dia ditusuk oleh si Gore. Next, kenapa anak Gore punya kekuatan dewa? Karena dia terlahir dari Children of Eternity. Oke, untuk alur plot cerita lengkap Thor Love and Thunder sudah aku upload ya videonya ini, bisa kalian tonton segera. Next, kemana orang-orang di planetnya Gore itu sudah mati ya teman-teman, karena dialah penyembah dan pengikut terakhir Dewa Rapuh. Kemudian Hercules dipersiapkan untuk apa? Dipersiapkan untuk jadi villain atau rivalnya Thor nanti di film selanjutnya, Hercules versus Thor. Necrosword sama Ebony Blade kuatan mana? Ya jelas Necrosword ya, karena dibuat dari God of Symbiote Null. Kemudian bahas dewa-dewi yang ada di Gold Temple Omnipotent City, aku sudah bahas ya, videonya udah lengkap banget. Ini videonya, kalian bisa langsung nonton aja. Oke, next, kok bisa Jane Foster dan juga Thor ini ganti kostum dengan sebegitu cepatnya menggunakan kekuatan mereka ya? Memang ini agak plot hole juga ya, karena hal seperti ini jarang banget dilakukan oleh Jane Thor di awal-awal film. Tapi kalau kita lihat di Thor Ragnarok, si Thor sudah bisa ya menggunakan kekuatan seperti ini. Jadi dia bisa langsung bertukar kostum atau bertukar pakaian aja gitu ketika dia nge-summon petirnya. Next, apakah Hercules jadi villain berikutnya? Bukan villain ya, tapi kayak rival gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, kok bisa cepet banget datang? Nah ini memang plot hole ya, padahal kan itu tempatnya jauh, kok bisa cepet banget? Ya itu plot hole. Pertanyaan berikutnya terkait masalah Mjolnir, itu memang ngambil referensi komik ya, dimana untuk menghancurkan atau mengalahkan Gore dibutuhkan kekuatan Mjolnir dan juga pedang Necrosword disatukan untuk menyerang dia hingga dia kalah. Intinya pedang Necrosword itu hancur, tapi pastinya nanti akan ada lagi karena itu mungkin hanya sedikit dari kekuatan Null terhadap pedang itu. Pastinya ada sumber kekuatannya juga. Pertanyaan berikutnya, kenapa nggak pakai orang-orang dewasa aja daripada bocil-bocil? Lah ini kan memang tujuannya si Thor ini mau menyelamatkan anak-anak dari Shadow Realm ya. Jadi ya tinggal mereka aja ada yang di situ. Jadi ya manfaatkan saja bocil-bocil ini. Next, kenapa dewa lain takut sama Gore? Karena dia punya pedang Necrosword yang bisa membunuh mereka ya teman-teman. Nah kenapa si Thor ini tidak? Karena Thor ini berbeda dari yang lain. Next, kok Gore tidak meminta dirinya hidup, malah anaknya doang dan dia mati? Jadi permintaan ke Eternity itu cuma boleh satu doang ya. Karena Gore ini sangat mencintai anaknya dan memang dia ini awalnya orang baik. Ya jadinya dia cuma pengen anaknya hidup aja, bukan sampai mau ke Infinity Stone gitu. Next, Thanos itu tidak tahu ya tentang Eternity. Eternity ini yang
yang tahu hanya beberapa orang tertentu saja dan para dewa saja. Next, pertanyaan berikutnya. Nah, bener banget ya. Jadi penggambaran Tuhan di MCU itu banyak ya teman-teman. Jadi dia various banget dan memang beragam macam banget. Next, pertanyaan berikutnya. Eternity mati sama dengan kiamat. Ini benar ya teman-teman. Jadi kalau di komik itu, ketika Eternity itu hilang, hancur, mati atau meredup cahaya multiverse-nya, itu tandanya sudah akhir hidup dari kosmos tersebut. Ketika hancur, maka secara otomatis akan lahir kosmos terbaru atau Eternity terbaru dengan segala kehidupan di dalamnya. Jadi siklusnya terus menerus seperti itu. Biar teman-teman paham tentang Eternity ini, wajib banget nonton video aku yang ini. Next, ada Kratos enggak bang? Kratos itu kan dari PS ya teman-teman, jadi nggak ada di MCU. Berikutnya, berasal dari mana nih kekuatan dewa-dewi yang ada di MCU? Jadi kekuatannya dewa-dewi ini selain dari kepercayaan para pengikutnya, mereka juga punya sumber kekuatan sendiri yang memang sudah ada sejak lama gitu ya teman-teman, ketika awal Cosmos Universe ini terbentuk. Next, ada efek tidak ya dari pembukaan gerbang Eternity ini yang dilakukan oleh Gore? Tentunya apapun yang dilakukan pasti akan ada efek sampingnya ya. Mengumpulkan Infinity Stone, Snap Thanos, blipnya Hulk, semuanya pasti punya efek dan konsekuensinya masing-masing. Snap Thanos yang menghentikan menunda kebangkitan Celestial Tiamut, blipnya Hulk malah men-trigger Celestial Tiamut untuk lahir, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, dengan dibukanya gerbang Eternity ini, pastinya nanti kita akan dikasih tahu ya konflik berikutnya dan apa nih side effect dari terbukanya gerbang Eternity. Berikutnya, pertanyaannya, kalau misalnya Odin kemarin hidup, apakah Odin yang memimpin Omnipotent City ini? Jawabannya masih belum tahu ya guys, karena kan si Odinnya juga sudah mati, dan sebenarnya Zeus ini memimpin di Omnipotent City ini tidak memimpin secara terus-menerus. Dia ini hanya memimpin perkumpulan atau pertemuannya para dewa di Council of the Godheads ini saja. Jadi tidak secara terus-menerus ya teman-teman. Mungkin aja nanti akan ada pemimpin baru lagi untuk menggathering, mengumpulkan para dewa ini. Jadi ini sifatnya tentatif banget. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya jawaban dari aku untuk pertanyaan dan beberapa plot hole yang mungkin bisa membantu kalian dalam memahami film Thor Love and Thunder ini. Mohon maaf banget kalau semisal ada yang kurang memuaskan ya. Kalian bisa banget untuk koreksi dan juga nambahin jawabannya di kolom komentar. Dan kalau masih ada pertanyaan, wajib banget dan boleh banget untuk bertanya dan tulis di kolom komentar ya guys. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku. Thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.